Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Jadi sekarang kita akan ngebahas problem set integral lipat bagian pertama. Nah, jadi katanya di luar angkasa itu ada sebuah lamina raksasa berbentuk cakram atau lingkaran. Nah, jadi kita pertama lihat yang di sini dulu. Jadi yang merah ini cakram lingkaran kita. Nah, terus ada juga planet yang sangat kecil. Misalnya kita simbolin pakai tanda silang aja di sini. Nah, lamina ini memiliki massa jenis ρ dan jari-jari r. Nah, sementara planet kecil itu punya massa b dan terletak pada jarak d tegak lurus dari pusat lamina. Nah, berarti kayak ini koordinat z-nya itu adalah d. Jadi kayak 0,0,d gitu koordinat. Tentukan besar gaya tarik yang diberikan oleh lamina terhadap planet. Nah, jadi setiap titik di lamina ini, atau misalnya kita bikin partisi yang sangat kecil, setiap partisi dari lamina ini memberikan gaya tarik terhadap si planet kecil ini. Nah, gaya tarik ini arahnya kemana? Arahnya ya dari planet itu ke partisi yang bersangkutan gitu ya. Atau misalnya kita gambar di sini biar lebih jelas. Misalkan ini sumbu Y dan ini sumbu Z. Nah, misalkan itu partisinya di sini ya, partisi yang kita tinjau, dan si planetnya itu ada di sini. Gaya tarik yang dialami si planet pasti ke arah si partisi yang menariknya gitu kan. Nah, cuman karena si cakramnya ini kan simetri terhadap 0, 0, 0 kan, terhadap origin. Jadi pasti ada juga suatu titik simetrinya di sini yang juga menarik si planetnya itu ke arah dia. Nah, karena jaraknya sama, jadi ini jarak pertama, terus ini jarak kedua, jaraknya sama, jadi pasti besar gaya tariknya sama kan. Nah, akibatnya komponen horizontalnya ini akan saling menghilangkan nih. Sisanya tinggal komponen gaya tarik yang vertikal ke bawah gitu. Nah, untuk semua partisi pasti bakal kayak gini. Nah, jadi yang perlu kita lakuin adalah gaya ke bawah ini aja gitu, yang perlu kita cari gitu. Nah, terus biar gampang dan pasti nanti kepake, kita namain aja sudut ini sudut theta gitu. Nah, setelah kita udah tahu nih masalahnya kayak gimana, problemnya kayak gimana, kita sekarang akan kerjain nih gayanya kayak gimana. Nah, jadi dari setiap partisi itu ada gaya. Jadi kita kasih nama delta gaya yang diberikan oleh partisi ke I terhadap si planet. Nah, gaya gravitasi itu kan G mm per jaraknya kuadrat kan. Berarti G dikali massa partikel, massa planet yaitu B dikali massa partisi dari si cakram dibagi jaraknya kuadrat, jarak ke partisi itu. Nah, terus tadi karena kita pengen gaya yang ke arah vertikal ke bawah aja, jadi kita kaliin gaya. Jadi kalau kita lihat di gambar yang ini, panah hijau ini akan kita kali panah hijau gayanya, gaya tarik dari X merah ke titik hitam, itu akan kita kaliin dengan cos sudut theta merah ini kan. Nah, berarti gayanya kita kaliin sama cos theta untuk setiap partikel. Udah, terus kita uraiin lagi. G ini konstanta gravitasi tetap, B-nya tetap juga. Nah, delta M ini, jadi massa si setiap partisinya itu adalah rho massa jenis yang konstan dikali area dari partisi itu kan. Nah, berarti di sini kita kaliin rho sama kaliin area. Nah, si S atau jarak antara partisi dengan si planet, kalau kita lihat di gambar yang paling kanan sini, ini kan R nih, dan tingginya si planet adalah D kan. Nah, jadi S itu kalau dari Pythagoras jadi akar R kuadrat plus D kuadrat. Nah, tapi sebelum kita tulis, kita kaliin dulu sama cos theta. Cos theta-nya itu kalau kita lihat di gambar yang kanan ini juga, cos theta itu adalah tingginya si planet D dibagi sisi miringnya S kan. Nah, berarti ini adalah D. Nah, S-nya itu kita punya SI pangkat 3 gitu. Nah, karena D ini konstanta kan untuk semua partisi ya tinggi planetnya sama. Jadi kita taruh ke depan aja. G, B, D, rho. Nah, tadi jaraknya adalah akar R kuadrat plus D kuadrat, berarti kita punya R besar kuadrat ditambah, sorry, ini bukan R besar tapi R kecil. Jadi ini kan radius setiap partisi ya, bukan radius dari si laminanya. Jadi ini radius dari setiap partisi kuadrat. Nah, ini kan akar, berarti pangkat setengah, terus pangkat S-nya pangkat 3, berarti pangkat 3/2. Kita tahu kalau di koordinat polar itu, partisi kita itu punya luas R dr d theta kan. Nah, atau di sini kita tulisnya R untuk partikel I, delta R dikali delta R dikali sama delta theta. Nah, terus selanjutnya kita akan menghitung total gayanya. Nah, total gaya adalah penjumlahan dari semua partisi kan, partisi ke I dari 1 sampai ke tak hingga gitu. Nah, atau dengan kata lain kita bisa pakai integral. Nah, cuman kita di sini karena punya dr d theta berarti kita punya integral lipat kan. Nah, ini koefisien-koefisien yang sebenarnya kita bisa keluarin dari integralnya karena dia konstan doang, GB d rho. Nah, R dr d theta kayak gini ya. Nah, terus batas integralnya R jari-jarinya. Kita lihat gambar yang tengah sini, jari-jarinya itu kita akan mengintegralkan dari pusatnya dari 0 sampai R besar gitu. Jadi semuanya
dari 0 sampai R besar. Terus untuk sudutnya dari 0 derajat sampai 360 derajat kan, 0 sampai 2pi gitu. Berarti di sini kita punya 0 R besar dan 0 2pi. Nah, terus ini tinggal pakai teknik pengintegralan, berarti kita misalkan U itu sama dengan R kuadrat plus D kuadrat, terus kita turunin terhadap si R, DU sama dengan 2R dr. Nah, di sini kita punya RDR di pembilangnya kan. Nah, jadi kita nanti bisa substitusi tuh. Nah, karena ini batas integral R juga harus diganti. Jadi untuk R0, maka kita punya U sama dengan R kuadrat plus D kuadrat, berarti D kuadrat doang. Nah, untuk R sama dengan R besar, maka U-nya itu sama dengan R besar ditambah D kuadrat. Nah, jadi integral kita adalah, jadi koefisiennya kita keluarin aja, G, B, D, Rho. Nah, di sini kita lihat bahwa integral lipatnya juga itu nggak berkaitan gitu. Jadi kita mengintegralkan R doang, terus habis gitu dikali integral d theta. Jadi nggak ada theta-tetanya kan di argumen integralnya. Jadi kita bisa pisahin kayak gini. Jadi integral 0 sampai 2pi d theta dikali integral 0 sampai R, atau nanti kita ganti U, jadi kita batas integralnya kita hapus dulu. RdR kita ganti jadi du per 2. Nah, terus di penyebutnya R kuadrat plus D kuadrat itu kan U kan. U pangkat 3 per 2 integral dari D kuadrat sampai R kuadrat plus D kuadrat. Nah, di sini kita punya G, B, D, Rho dikali integral D theta, theta kan. Kita evaluasi dari 0 sampai 2pi dikali, nah integral U pangkat minus 3 per 2. Berarti ini setengah dikali seper minus 3 per 2 tambah 1 minus setengah, U pangkat minus setengah. Nah, ini kita evaluasi dari D kuadrat sampai R kuadrat plus D kuadrat. Nah, ini 2 kali minus setengah jadi minus 1 aja. Nah, berarti di sini kita punya minus G, B, D, Rho, 2pi kurang 0, 2pi, dikali seper U pangkat minus setengah ya. Seper akar R kuadrat plus D kuadrat, dikurangin seper akar D kuadrat, yaitu D doang. Nah, di sini minusnya ini mau kita pakai buat ngubah ini aja gitu. Jadi biar nggak ada minusnya. Jadi kita punya total gaya kita itu adalah G, B, D, Rho, 2pi, seper D. D itu ketinggian si planetnya, dikurangin seper akar jari-jari si lamina plus D kuadrat gitu. Nah, ini adalah gaya gravitasi yang dialami oleh planet akibat dari si lamina gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini. Thank you udah nonton. Semoga bisa membantu kalian memahami materi ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.